Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Della Fatika. Saya dari kelas Bisnis Digital C Malam semester 4 di kampus Karawaci. Kali ini saya akan menjelaskan tentang React Native. Apa itu React Native? React Native atau juga dikenal sebagai RN adalah framework aplikasi seluler berbasis JavaScript populer yang memungkinkan untuk membuat aplikasi seluler yang dirender secara native untuk iOS dan Android. Framework ini memungkinkan membuat aplikasi untuk berbagai platform dengan menggunakan satu basis kode yang sama. Biasanya, dalam membuat sebuah aplikasi, kita harus mempelajari sebuah bahasa pemrograman yang spesifik atau khusus digunakan untuk sebuah platform. Karena setiap platform menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda untuk membangun sebuah aplikasi. Namun, dengan adanya React Native ini, kita tidak perlu lagi membuat banyak versi dari aplikasi yang kompatibel dengan setiap sistem operasi tersebut. Sejarah React Native. React Native ini pertama kali dirilis oleh Facebook sebagai proyek sumber terbuka pada tahun 2015. Hanya dalam beberapa tahun saja, React Native ini menjadi salah satu solusi utama yang digunakan untuk pengembangan seluler. Pengembangan React Native ini digunakan untuk mendukung beberapa aplikasi seluler terkemuka di dunia, seperti contohnya Instagram, Facebook, dan Skype. React versus React Native. Kalau React, juga dikenal sebagai React.js, adalah pustaka JavaScript yang digunakan untuk membangun frontend situs web. Mirip dengan React Native, React.js juga dikembangkan oleh tim teknisi Facebook. Untuk React Native yang didukung oleh React, memungkinkan pengembang menggunakan serangkaian komponen UI untuk mengompilasi dan meluncurkan aplikasi iOS dan Android dengan cepat. Baik React maupun React Native menggunakan campuran JavaScript dan bahasa markup khusus JSX. Akan tetapi, sintaksis yang digunakan untuk merender elemen dalam komponen JSX berbeda antara aplikasi React dan React Native. Nah, selain itu, React ini menggunakan beberapa HTML dan CSS. Sedangkan React Native memungkinkan penggunaan elemen antarmuka penggunaan seluler asli. Cara kerja React Native. React Native ini memungkinkan pengembang membangun aplikasi dengan memulai JS thread yang menginterpretasi kode JavaScript dengan membuat native bridge antara aplikasi dan platform target. Konsep bridge ini memanfaatkan library dan mentransfer komponen ketampilan perangkat seluler. Sebagai contoh, jika pengguna menekan tombol, kasus ini akan diterjemahkan menjadi suatu peristiwa yang dapat ditangani oleh JavaScript. Nah, setelah itu, dengan menyampaikan pesan antara platform asli dan kode JS, Bridge React Native ini menerjemahkan peristiwa asli menjadi sesuatu yang komponen React dapat pahami serta kerjakan. API ini memungkinkan dua aplikasi untuk berinteraksi, dan setiap platform ini memiliki API dengan bahasa pemrograman yang berbeda. Misalnya, API Android menggunakan Java, dan iOS menggunakan Objective-C atau Swift. Dan seharusnya aplikasi tidak bisa dibuka di platform yang dibuat dengan bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi, aplikasi yang ditulis dengan bahasa Java hanya bisa dijalankan di Android dan tidak bisa diakses oleh pengguna iOS. Sehingga jika aplikasi tersebut ingin bisa diakses di iOS, maka developer perlu membuat kode yang berbeda untuk iOS. Tapi berbeda dengan aplikasi yang dikembangkan oleh React Native ini. Karena framework ini kompatibel dengan Android maupun iOS, sehingga developer tidak perlu menulis ulang kode aplikasi. Kelebihan React Native. Yang pertama, satu kode untuk dua platform. React Native memungkinkan kamu menulis kode sekali dan menjalankannya di iOS dan Android tanpa perubahan. Yang kedua, performa seperti aplikasi native. Meskipun menggunakan JavaScript, React Native ini menghasilkan aplikasi yang berjalan setajam aplikasi asli, seperti yang dibangun oleh Swift atau Kotlin.
Nah, ini karena framework ini mengubah kode JavaScript menjadi komponen sistem operasi secara real-time. Yang ketiga, cepat dalam pengembangan. Fitur seperti auto reloading memungkinkan pengembang melihat perubahan desain atau kode langsung dalam hitungan detik, tanpa perlu menunggu aplikasi restart. Ini dapat mempercepat proses uji coba dan mempersingkat waktu sampai aplikasi bisa diluncurkan ke pasar. Yang keempat, komunitas pengembang global yang aktif. React Native ini memiliki komunitas pengembang global yang sangat aktif. Ada ribuan library open source atau plugin yang bisa diintegrasikan dengan mudah untuk menambah fitur seperti pemrosesan gambar, notifikasi, atau bahkan augmented reality atau AR. Yang kelima, biaya rendah dan fleksibel. Seperti pada poin pertama, bisnis hanya perlu mengelola satu tim developer saja dan satu kode, bukan dua. Ini dapat mengurangi biaya operasional dan memudahkan dalam memelihara aplikasi di masa depan. Nah, selain itu, framework ini gratis karena open source. Dia tidak ada biaya lisensi. Yang keenam, mengikuti tren teknologi. React Native ini terus diperbarui untuk mengikuti tren teknologi, seperti contoh TypeScript, AR atau VR, dan web apps. Kekurangan React Native. Pertama, performa terkadang kurang untuk aplikasi yang berat. Meskipun React Native ini sudah lebih cepat dengan pembaruan seperti Fabric Renderer, aplikasi dengan tugas kompleks seperti game 3D, analisis data, real-time, atau pemrosesan video mungkin akan tetap kurang responsif dibanding aplikasi yang sepenuhnya native, dibanding yang dibangun dengan Swift atau Kotlin. Hal ini karena JavaScript tidak selancar dengan bahasa pemrograman native untuk operasi yang berat. Yang kedua, keterbatasan fitur native yang langsung tersedia. Beberapa fitur hardware canggih seperti sensor khusus, pengolahan gambar tingkat tinggi, atau integrasi dengan layanan platform tertentu mungkin tidak didukung langsung oleh React Native. Untuk itu, developer perlu menulis kode native atau Java atau Kotlin untuk Android atau Swift atau Objective-C untuk iOS, atau mencari library pihak ketiga yang membutuhkan waktu dan skill tambahan. Yang ketiga, perlu memahami bahasa native untuk integrasi. Jika aplikasi membutuhkan fitur yang tidak tersedia di React Native atau library-nya, developer harus belajar bahasa pemrograman native, misalnya Swift atau Kotlin. Ini dapat mengurangi keunggulan yang hanya menggunakan JavaScript yang menjadi kelebihan utamanya React Native ini. 4. Masalah rendering pada aplikasi lama. Aplikasi React Native yang dibangun sebelum pembaruan Fabric Renderer mungkin dapat mengalami masalah seperti lag atau tampilan UI yang tidak smooth. Pembaruan ini memang mengatasi masalah ini, tetapi migrasi ke sistem baru bisa memakan waktu. 5. Tidak ideal untuk aplikasi game tingkat tinggi. Nah, React Native ini tidak dirancang untuk game yang berbasis grafis intensif. 6. Debugging lebih sulit. Untuk mencari dan memperbaiki kesalahan atau bug di aplikasi React Native bisa lebih rumit, terutama jika terjadi interaksi antara kode JavaScript dan komponen native. Developer perlu menggunakan tools khusus atau menguji perangkat fisik untuk hasil yang akurat. Kenapa React Native bisa populer? Yang pertama, pengembang hanya perlu membuat satu kode saja untuk membuat aplikasi yang menggunakan sistem operasi Android maupun iOS, sehingga dapat menghemat banyak waktu. Yang kedua, React Native adalah sebuah framework yang dibangun menggunakan library JavaScript yang sudah populer, yaitu React. Yang ketiga, penggunaan framework ini dapat menarik minat para developer untuk mencoba meningkatkan kemampuannya dengan mengembangkan aplikasi multiplatform. Kesimpulannya, React Native adalah framework JavaScript untuk membuat aplikasi seluler lintas platform untuk iOS dan Android dari satu kode saja.
Nah, ini dapat mempercepat pengembangan dan mengurangi biaya, meskipun terkadang memerlukan kode khusus untuk fitur tertentu. Sekian, terima kasih. Saya Nanda Della Fatika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.